Kalau Gus enggak lah saya ini, apalah saya ini. Saya ke Kiai Ma'ruf sekarang. Lihat di peristiwa tahun 2014 itu gimana ceritanya? Dia menerima permintaan untuk artinya kan kalau ada calon-calon ya tentu dari sekian yang muncul saya melihat yang paling layak ya Pak Mahfud. Karena memiliki kapasitas semuanya menurut saya. Pengalaman sudah cukup, nah saya pendukung. Di samping kan saya tahu siapa Pak Mahfud. Iya. Oleh karena itu saya mendorong kalau Pak Mahfud itu jadi waktu itu. Saya tidak jadi kan. Nah yang memang yang peristiwa 2019 itu yang menghebohkan. Ya? Itu kan kalau saya di PBNU bilang. Nanti siapa saja yang dipilih kita terima saja karena saya tidak masuk dalam nominasi itu. Pak Mahfud, Caimin, Agil Siraj, ya itu kira-kira yang masuk itu ya waktu itu ya. Saya nggak masuk karena saya orang Islam kan nggak mungkin saya dipilih itu. Nah, tapi kelihatannya saya bilang siapa aja tuh harus kita terima. Kalau tidak nanti malah jadi artinya ke orang lain kan, bukan ke teman-teman kita NU. Nah, terakhir itu kan yang buat Pak Mahfud. Iya. Detik-detik akhir itu saya nggak tahu. Iya. Saya masih sibuk di Majelis Ulama, saya rapat apa. Yang ditunggu-tunggu nama Pak Mahfud ya waktu itu. Baru sore ya dia telepon ya, baru sore dia telepon kita dihubungi. Kiai Ma'ruf diberitahu itu kapan? Belum nggak diberitahu. Jam 5 sore itu. Ada yang menelpon saya, ini ngarahnya ke Pak Kiai. Lah, masa sih bilang. Yang saya tahu Pak Mahfud kok. Gitu. Ya. Jadi saya baru tahu diumumkan itu. Oleh Pak Jokowi? Iya, diumum di apa? Iya, itu. Jadi betul-betul saya nggak tahu sama sekali. Iya. Dan nggak ada yang memberitahu. Pak Jokowi enggak. Setelah diumumkan lantas apa? Muncul apa perasaan Pak Kiai Ma'ruf ini? Ya kaget juga. Kaget juga saya gitu tanya-tanya gimana ini ceritanya bagaimana kok saya bisa muncul gitu. Ya macam-macam cerita ya, macam-macam versinya ya. Yang pasti keluarga saya kaget semua. Lah kok tiba-tiba muncul kan kaget semua itu. Nah itulah sebenarnya apa yang terjadi dan saya sendiri sampai hari ini tidak tahu. Prosesnya seperti apa itu? Kenapa berubah dari Mahfud MD ke Kiai Ma'ruf? Iya itu. Ya? Jadi saya pikir ya paginya saya tanya Pak Jokowi. Dari paginya itu kan terus daftar. Iya. Saya tanya, Bapak kok milih saya gitu? Ya biasa jawab begitulah. Kan saya sering begitu. Seperti saya waktu jadi Rois Am PBNU juga begitu, bukan saya calonnya. Ada orang lain. Iya ya, yang Jombang ya. Iya Jombang. Ini. Ujung-ujungnya saya ujung akhir sekali saya yang jadi Rois Am itu. Jadi saya kalau bahasa kiainya itu namanya min haitsu la yuhtasab. Enggak dikira-kira semua itu. Kira-kira sebelumnya. Ya wapres jadi apa itu seperti juga ini jadi ketua Dewan Syuro sekarang ini kan tiba-tiba aja. Iya. Tahu-tahu digresek Kiai supaya saya menerima jadi ketua Dewan Syuro ya sudah. Jadi saya itu suka seperti itu. Iya. Enggak tahu itu. Baik. Ya, jadi ini akan membantu kita untuk membuat flow dialognya jadi lebih jadi lebih mengalir gitu Kiai. Ya. Nanti Kiai memilih mana yang kira-kira dipilih, lalu itu berdasarkan itu kita memulai dialog kita. Monggo. Apa tuh Kiai? Filosofi bulu tangkis. Filosofi bulu tangkis. Apa itu? Jadi dari bacaan saya, Kiai Ma'ruf itu pernah menjelaskan tentang bagaimana analogi peran antara presiden dan wakil presiden. Kalau nggak salah ya. Lalu ia menjelaskan tentang filosofi badminton itu. Monggo dijelaskan dulu ya. Iya kan saya awal-awal dilantik jadi wakil presiden ada wartawan tanya saya. Ya.
bagaimana nanti kerjasamanya. Seringkali antara presiden dengan wakil presiden itu kan juga kurang sinkron gitu kan. Ya, saya bilang ya saya pakai filosofinya filosofi badminton. Kalau double badminton itu kita harus bisa tahu tuh kawan kita itu di mana. Ketika dia berada di kanan, kita harus di kiri. Ya. So, kalau sama di kanan kan tabrakan. Tabrakan. Iya. Ketika dia nyemes, kita standby untuk. Standby. Oh, okay. Ketika dia ada di depan, kita di belakang. Sebab saya dulu pemain badminton. Oh begitu ceritanya. Jadi saya tahu bagaimana cara bermain. Jadi kita bisa bermain ke depan, ke belakang, dalam itu saya kira. Dan kedua, saya menempatkan dirinya sebagai wakil presiden, bukan sebagai presiden. Kalau saya menempatkan presiden kan jadi tabrakan. Sebagai wakil presiden itu kan kerjanya membantu presiden melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kewenangan oleh presiden. Nah itu yang saya jalankan. Jadi selama 5 tahun menerapkan strategi itu ya, sehingga tidak pernah ada clash. Tidak pernah terjadi konflik. Pak Mahfud sebagai orang yang menyaksikan dari dekat karena Bapak jadi Menko Polhukam, itu itu yang membuat sehingga pemerintahan antara presiden dan wapres itu tidak ada clash gitu Pak, dengan strategi harmonis dan beliau kan sebenarnya mendapat tugas-tugas khusus kan. Dari presiden berjalan efektif ya, misal masalah pengentasan kemiskinan, stunting masalah Papua beliau ketuanya, reformasi birokrasi. Jadi yang khas lagi ada ekonomi syariah. Jadi jalan. Itu pemberian oleh presiden khusus